fasilitator kelas 2B, calon guru penggerak angkatan 11. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 4 akan melakukan coaching di mana saya Anuri sebagai coach dan Ibu Respa sebagai coach. Silakan Bu Respa. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Respa. Silakan masuk Bu. Ada apa nih Bu? Kok tumben Ibu Respa main ke kelas saya? Iya Bu, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu Nuri. Apakah Ibu Nuri tidak keberatan nih jika kita ngobrol pagi ini? Kemungkinan kan membutuhkan waktu yang agak lama. Kira-kira saya mengganggu Ibu Nuri tidak ya? Oh, tidak sama sekali kok Bu Respa, tidak mengganggu sama sekali. Nggak apa-apa Bu, mari silakan Bu. Kebetulan sekarang saya masih jam istirahat nih. Bagaimana Bu Respa, ada yang bisa saya bantu? Oh, baiklah kalau begitu ya Bu. Kita ngobrolnya di kelas Ibu saja ya. Tidak apa-apa kan Bu ya? Tidak apa-apa. Baik Bu Respa, bagaimana dengan Bu Respa? Kelihatannya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Kira-kira ada masalah apa Bu yang harus kita selesaikan untuk hari ini? Jadi gini Bu, saya tuh udah bingung banget dengan kelas saya Bu. Loh. Bu Respa bingung kenapa? Emang ada masalah apa di kelas Ibu? Rasanya tuh tidak enak sebenarnya cerita Bu, karena nanti saya dikira tidak bisa mengajar atau tidak bisa melatih anak tersebut. Karena ada beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan di waktu dekat ini Bu. Nggak apa-apa Bu Respa. Ayo silakan ceritakan saja. Saya siap menjadi pendengar yang setia. Nggak apa-apa. Ayo Bu, coba ceritakan masalahnya. Baik Bu, jadi gini Bu, di kelas saya itu masih ada murid yang belum bisa membaca. Padahal sudah kelas 3 Bu. Dia itu juga kurang percaya diri gitu loh, Bu. Dia tidak pernah mau kalau disuruh mengerjakan di depan kelas. Dan juga apalagi kalau disuruh menyanyi, dia itu sangat tidak percaya diri dan tidak aktif, Bu. Sudah kelas 3 tapi belum bisa membaca Bu ya? Oh, kira-kira nih Bu, kenapa bisa terjadi hal seperti itu Bu? Faktor apa sih yang menyebabkan kira-kira kenapa dia kok sampai saat ini belum bisa membaca? Kemungkinan itu ya, Bu ya. Dulu itu dia itu lulus TK, itu waktunya corona itu loh, Bu. Masih pandemi ya. Jadi kalau waktu corona itu kan jarang ada pembelajaran tatap muka ya Bu ya. Seluruh anak-anak TK itu ya dinyatakan lulus gitu aja loh Bu. Kelas 1 dia tetap belum bisa membaca. Akhirnya dia tidak naik kelas. Nah, sampai sekarang sudah di kelas 3 dia belum bisa membaca. Jadi kan saya nggak mungkin Bu untuk kelas 3 tidak dinaikkan ke kelas 4. Takutnya nanti di kelas 6 umurnya sudah bertambah banyak, jadi nanti bisa bermasalah, Bu. Oh, anak yang tinggal di kelas pada waktu itu ya Bu Respa ya? Jadi sampai sekarang anak itu masih belum bisa membaca ya Bu? Apa Bu Respa sudah menghubungi orang tuanya? Kalau orang tuanya itu sudah, Bu. Sudah beberapa kali saya menghubunginya. Tapi mereka itu sibuk bekerja. Jadi yang menemani dia belajar itu cuma kakaknya saja. Kalau nggak salah itu Bu, saudaranya itu banyak Bu. Ada 4 atau 5 gitulah. Jadi dia itu kurang perhatian dengan orang tuanya. Otomatis dengan saudara yang banyak, jadi orang tuanya itu kan hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Jadi tidak mementingkan perkembangan anaknya seperti apa. Oh, jadi mulai dari TK sampai kelas 3 dia belum ada perkembangan Bu ya? Bu Respa, kalau nih seumpamanya nih kita gambarkan nih ya, dari skala 1 sampai 10 nih, angka 1 belum ada usaha sama sekali.
yang harus mencapai tujuan dari Bu Respa, dan angka 10 sudah ada usaha yang maksimal. Kira-kira nih ya, di mana sih posisi Bu Respa saat ini untuk mencapai tujuan Bu Respa yang diharapkan? Nah, itu dia, Bu. Kalau angka 1 sampai 10 itu sepertinya sekarang saya di angka 5 deh, Bu. Jadi sebenarnya di awal itu saya juga sudah berusaha mengajari dia membaca pada waktu istirahat, tapi lama-kelamaan anak itu sulit, Bu. Karena dia itu merasa pada waktu istirahatnya itu ya terpotong, dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya karena belajar membaca. Jadi sekarang saya sudah sangat putus asa, Bu, dibuatnya. Oke, baik, Bu. Jadi menurut Bu Respa, dari skala 1 sampai 10 masih di angka 5, Bu, ya? Oke, memangnya Bu Respa menginginkan berada di skala berapa sih, Bu, dalam pencapaian tujuan ini? Sebenarnya sih, Bu, saya pengennya ya di angka 8 atau 9 lah, Bu, lah. Oke, jadi dari angka 5 ke angka 8 atau 9 itu, Bu, membutuhkan waktu yang agak lama, Bu, ya. Wah, Bu Respa nih harus berusaha lebih keras lagi nih, Bu Respa. Lalu untuk peningkatan skala itu, hambatan apa sih yang kira-kira menghalangi Bu Respa? Kalau untuk hambatan itu, saya itu membutuhkan waktu yang banyak, Bu, untuk mengajari anak itu. Dan tugas sekolah itu sangat banyak. Jadi waktu saya itu kurang, Bu, untuk mengajarinya. Karena banyak tugas sekolah saya, Bu, pribadi. Baik-baik, jadi begitu Bu ya. Berarti terkendala pada waktu dan juga kesibukan Bu Respa sendiri ya Bu. Karena kan Ibu Respa juga sedang melaksanakan CGP dan PPG Bu ya. Iya, Dan Bu. juga harus langsung mengikuti program guru penggerak. Pastilah menyita banyak waktu kan Bu Respa. Lalu nih Bu, kira-kira rencana apa sih yang akan Bu Respa lakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang Ibu Respa harapkan? Mungkin kalau rencana itu saya nanti akan membaca itu di waktu pulang sekolah. Jadi, nanti kalau pulang sekolah sudah tidak ada temannya lagi di sekolah. Dia kan tidak merasa minder atau malu, Bu, kalau dia belajar membaca dengan saya. Wah, ide yang bagus tuh Bu Respa. Saya yakin nih Bu, pasti bisa mengajar membaca dengan teknik yang tepat dan cepat. Waktu yang tepat yaitu pulang sekolah. Jadi anak tersebut tidak merasa minder dengan temannya. Ide yang bagus tuh Bu Respa. Saya setuju dengan ide Bu Respa. Iya, Bu, benar, Bu. Insya Allah nanti minggu depan lah saya akan mulai melatih murid saya itu, Bu, untuk belajar membaca. Betul sekali Bu, seperti kata pepatah, lebih cepat lebih baik, satset gitu ya Bu ya. Jadi anak tersebut bisa segera belajar membaca dan agar dia cepat bisa membaca tuh Bu Respa. Nah, pasti nanti juga dari skala 5, Bu Respa bisa menjadi skala 9 atau skala 10 gitu Bu ya, seperti yang Ibu Respa harapkan. Jadi pencapaiannya sudah diekspektasi Bu Respa, jadi sudah tercapai nih Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Nuri. Saya sekarang jadi lebih semangat, Bu. Sama-sama Bu Respa, harus semangat dong Bu. Nah, sekarang komitmen apa sih yang Bu Respa lakukan untuk menjalankan rencana aksi tadi? Kira-kira komitmennya itu seperti ini, Bu. Kebetulan kan besok itu saya tidak ada jam mengajar nih. Jadi, besok saya akan mengajak anak itu untuk berbicara atau membujuknya supaya mau belajar lagi membaca bersama saya di waktu pulang sekolah. Dan nanti saya juga akan menghubungi orang tuanya untuk izin kalau anaknya ketika pulang sekolah akan pulang terlambat karena harus belajar membaca dengan saya, Bu. Oke, itu adalah ide yang bagus Bu Respa. Nah, terus siapa nanti yang akan membantu Bu Respa untuk menjalankan komitmen ini agar berjalan dengan lancar Bu? Mungkin saya nanti akan mengajak guru kelas 1 dan 2, Bu. Karena guru kelas 1 dan 2 itu kan mempunyai cara atau metode belajar yang cepat dan tepat, Bu, sepertinya.
Wah, ide yang sangat bagus sekali tuh Bu Respa. Bu Respa juga dengan begitu kan menerapkan nilai dari guru penggerak ya Bu, yang selama ini sudah Bu Respa pelajari kan ya, Iya. berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik dengan murid. Jadi Bu Respa harus tetap semangat Bu ya. Saya yakin akan selalu mendukung Bu Respa dengan metode yang tepat, pasti nanti anak tersebut bisa membaca dalam waktu 1 bulan nih Bu. Bahkan kurang dari 1 bulan, saya yakin anak itu akan bisa membaca. Semangat ya Bu Raspa ya. Iya, baik terima kasih ya Bu Nuri ya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa berbagi cerita dengan Bu Nuri. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Respa. Nanti setelah Bu Respa melaksanakan program tadi, tolong kabarin saya ya Bu, supaya saya tahu perkembangan yang telah Ibu lakukan untuk anak tadi. Nah, jangan sungkan-sungkan Bu ya. Saya akan menjadi pendengar setia untuk Bu Respa. Iya, terima kasih banyak ya Bu Nuri. Iya, sama-sama Bu Respa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.